Gimana Bunda, sudah paham? Ada yang ditanyain lagi nggak? Takut kalau nanti adiknya sewaktu-waktu jadi sungsang posisinya. Nah, tenang Bunda, asalkan Bunda tahu apa penyebab kenapa bisa janin itu sampai posisi sungsang sampai proses persalinan. Jadi harus tahu penyebabnya supaya Bunda bisa menghindarinya. Ya, apa saja penyebabnya udah tahu belum? Iya, saya jelaskan ya Bunda ya. Jadi penyebab kenapa kok bisa sampai posisi janin itu sungsang, itu biasanya yang pertama Bunda, karena ibu hamilnya posisinya dalam saat beraktivitas itu lama duduk. Ya, kalau duduknya terlalu lama, semakin berhari-hari selalu terulangi lagi, apalagi khusus ibu yang berkarir, yang bekerja, itu kan bisa duduknya sampai berhari, dari 1 hari full itu bisa posisinya duduk, ya, dari pagi sampai siang, sore, bahkan sampai kadang kalau lembur sampai malam itu duduk terus. Jadi kalau posisi duduk terlalu lama, itu juga bisa menjadi faktor penyebab dari posisi janinnya bisa sungsang. Dan yang kedua, lama saat berdiri. Berdiri terlalu lama juga bisa mengakibatkan dedek bayinya posisinya sungsang. Jadi Bunda perlu tahu kenapa kok dengan hanya kita duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama bisa menyebabkan posisi janinnya itu sungsang. Karena saat kita duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama, itu menyebabkan otot di area perut Bunda itu kaku Bunda. Ya, jadi kalau otot perutnya kaku, ligamen penyangga perut itu kaku, penyangga rahim kaku, itu susah rahimnya untuk dia akan memutar ke posisi normalnya, ke posisi kepalanya mutar ke bawah. Ya, jadi karena kakunya otot perutnya, jadi susah adik bayinya mau muter balik lagi ke posisi normal. Jadi Bunda perlu menghindari yang namanya duduk terlalu lama sama berdiri terlalu lama. Dan juga aktivitas berat juga harus dihindari supaya otot di rahimnya tidak kaku. Jangan angkat-angkat berat atau melakukan aktivitas yang sampai bikin Bunda kecapean. Nah, selanjutnya penyebab kenapa kok dedek bayinya itu posisinya sungsang, itu biasanya kalau dilakukan pemeriksaan atau dilakukan cek dengan USG itu karena posisi air ketubannya itu sedikit. Ya, kalau air ketuban sedikit itu dedek bayinya mau balik, mau muter lagi ke posisi normal itu susah Bunda. Makanya untuk ibu hamil supaya air ketubannya itu tercukupi, jumlahnya cukup, nggak sedikit, nggak habis, Bunda juga harus selalu rutin minum obat atau vitaminnya. Karena dengan Bunda rutin minum vitamin, obat, rajin kontrol, itu nanti kondisi tumbuh kembang janinnya termasuk dari lambung dedek bayinya, dari organ saluran pencernaannya itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Jadi penyerapan cairan di dalam perut Bunda, di dalam rahim Bunda itu dedek bayinya akan tersalur dengan sempurna, dengan normal. Kalau posisi pencernaan si dedek bayinya tidak normal, itu dedek bayi kan di dalam rahim, di dalam perut Bunda itu juga akan menelan air ketuban dan mengeluarkannya lagi lewat urin. Kalau posisinya pencernaannya si adik, lambungnya tidak normal, itu air ketubannya tidak bisa tertelan atau tidak bisa keluar lewat pipis, sehingga air ketubannya itu tidak akan menjadi cukup, bahkan bisa sedikit atau habis atau malah kebanyakan. Nah, itu tadi yang menyebabkan sungsang itu tadi karena salah satunya kalau nggak air ketubannya itu jumlahnya sedikit, air ketubannya jumlahnya banyak ya. Jadi untuk menghindari semua itu supaya tumbuh kembang janinnya Bunda itu sempurna, normal, Bunda harus rajin kontrol sama vitamin hamilnya selalu diminum ya. Selalu diminum termasuk yang paling penting itu asam folat. Dan juga harus banyak mengkonsumsi cairan, minum air putih selama kehamilan supaya nanti cairan yang masuk itu imbang dengan cairan yang keluar. Tidak boleh ibu hamil kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan bisa dehidrasi dan air ketuban pun bisa berkurang. Jadi harus paling tidak sehari minimal banget 2,5 liter. Tapi kalau bisa 3 liter ya selama hamil ya. Nah, selanjutnya Bunda penyebabnya itu biasanya kalau Bunda sudah dideteksi posisi dedek bayinya sungsang atau
melintang atau posisi kepalanya nggak di bawah, nggak normal, itu Bunda tidak melakukan gerakan-gerakan untuk merubah segera posisinya supaya menjadi posisi normalnya. Nah, jadi kalau sudah dideteksi posisi bayinya itu dalam kondisi sungsang, itu Bunda langsung lakukan secara rutin gerakan yang namanya gerakan nices ya, gerakan sujud nungging. Itu gerakan sangat penting sekali supaya dedek bayinya itu kepalanya bisa berputar ke bawah lagi. Nah, gerakan itu nanti bisa dilakukan setiap hari selama deteksi atau diagnosanya dalam posisi sungsang atau posisi melintang atau posisi oblik. Dengan gerakan kenicas secara rutin, nanti cepat muternya. Tapi kalau Bunda tidak melakukan gerakan itu, sudah deteksi posisi sungsang, nah cuek-cuek bebek nih, sampai rumah biar aja tetap melakukan aktivitas, tetap bekerja, nggak dilakukan gerakan sujud nungging itu tadi. Nah, makanya kalau udah balik lagi kontrol, masih saja nih kepala dedeknya masih di atas, masih sungsang, bokongnya masih di bawah. Nah, Bunda, itu tadi ya yang menyebabkan posisi janin itu sungsang. Makanya nanti kalau Bunda sudah tahu penyebabnya, Bunda bisa menghindarinya supaya tidak terjadi posisi sungsang di kehamilan Bunda ini. Ya, selalu berpikir positif aja, saat adiknya di dalam perut diajak bicara aja Bunda, supaya nanti adiknya selalu mengingat kata-kata Bunda, ikut perkataan ibunya, adik selalu posisinya kepalanya di bawah ya, jangan muter ke atas, jangan sungsang, supaya nanti lahirnya bisa normal. Jadi diajak bicara, ajak komunikasi, nanti adiknya tahu dan manut apa kata-kata dari ibunya. Nah, begitu ya Bunda ya, sudah jelas ya? Iya, baik Bunda, sama-sama, hati-hati ya.